Oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam ya. Oke, adik-adik, kita di sini belajar 60 menit ya, 60 menit aja belajarnya. 60 menit kita pintar menyelesaikan FPP dan KPK dengan 5 cara ya. Dengan 5 cara ya, dengan 5 cara. Nah, di sini ini sudah saya tulis. Untuk menyelesaikan FPP KPK itu dengan ada banyak cara ya, ada banyak cara. Apa aja itu Pak Suli? Nah, coba lihat ini. Yang pertama adalah cara biasa atau yang cara umum atau yang cara apa ya, di sekolah ya, cara di sekolah yang dikerjakan di sekolah. Untuk menentukan FPP dan KPK itu ada beberapa cara. Ini untuk menyelesaikan FPP adik-adik harus tahu dulu apa itu faktor. Kemudian apa itu faktor persekutuan, apa itu faktor persekutuan terbesar. Kalau untuk mencari KPK, ada harus tahu dulu itu apa kelipatan, ya kelipatan. Terus kemudian kelipatan persekutuan, terus kemudian kelipatan persekutuan terkecil atau bisa disebut dengan KPK, ya KPK. Terus cara yang kedua, ini cara yang pertama atau cara yang biasa adik diajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua, ya ini juga diajarkan di sekolah juga dengan cara apa? Pohon faktor ya, pohon faktor. Terus kemudian ini yang juga diajarkan tapi kadang-kadang ada yang nggak tahu. Tapi juga sekarang udah banyak yang tahu sih. Nah, ini ada cara tabel, sisir atau sengkedan. Ya. Ini ada tabel, sisir atau sengkedan. Terus berikutnya menggunakan cara apa? Skop. Nah, skop ini. Ingat adik, skop itu adalah patokan itu yang nyekrop gitu ya. Itu pakai skop. Apa itu skop? Sengkedan koprima. Apa itu koprima? Nah, nanti kita bahas nanti. Terus berikutnya cara yang kelima adalah super skop. Ya, super skop. Terus kemudian yang keenam ada teknik yang namanya tegak lurus. Terus kemudian ada lagi cara avatar. Ini menggunakan jurus avatar. Itu ada 4 elemen: udara, tanah, air, dan api. Nah, terus kemudian ada lagi yang teknik Smart Edu ya. Ini teknik Smart Edu, nanti kita bisa belajar di channelnya Smart Edu ya. Nanti bisa belajar di channel Smart Edu. Di situ juga dibahas banyak di Smart Edu itu. Wah, luar biasa di Smart Edu itu. Nah, tapi untuk kali ini Pak Suli tidak menyampaikan semua ini. Waktunya nggak cukup ya, waktunya nggak cukup. Ya, paling nanti kita hanya 1 jam, kita sudah sampai 1 sampai 5 aja udah luar biasa. Nanti ada mahir ya, akan mahir mengerjakan, menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan FPP sama KPK. Tapi ingat, sering-sering latihan ya. Ingat apa deh? Sering-sering latihan. Oke, saya lanjut ya, kita bahas satu-satu. Nah, ini kita coba saya inggirkan ya, apa inggirkan ya, dipinggirkan ya. Saya geser. Ya, kita coba yang ke-1. Nah, tadi yang ke-1 apa? Dengan cara faktor ya. Ya, sudah. Dengan cara faktor. Ya. Dengan cara faktor. Nah, sudah bisa nggak adik-adik untuk menyelesaikan faktor? Nah, biasanya menggunakan cara apa faktor itu, mencari faktor? Oh iya, faktor itu apa sih? Faktor itu adalah angka yang bisa membagi angka lainnya. Nah, jadi faktor itu adalah angka yang bisa membagi. Nah, contohnya ini saya tulis ada angka berapa ya? 16 dan 18. Maaf, 24. Nah, ini 16 dan 24. Nah, untuk faktor berapa sih 16 sama 24? Nah, kita coba faktornya 16 sama 24. Pakai apa caranya? Kita pakai T. Tulis dulu aja T seperti ini. Udah, wis gak usah garis-garis banyak. Langsung buat T aja. Nah, berapa yang mau dicari faktornya? 16. Oke. Berapa? Faktornya 16. Ingat, dari 1 dulu. Ya, angka terkecil adalah 1. 16 kali 1 berapa? 16. Oke, 16 ya. 1 kali 16 itu 16. Berikutnya berapa? 24.
2. Berapa 16 bagi 2? Berapa? 8. Oke. Berapa lagi? 3 bisa nggak? Oh, 16 bagi 3. Oh, masih ada sisa. Oh, 5. Lebih 1 berarti nggak bisa. Karena faktor ini syaratnya bisa membagi, angka yang bisa membagi. Berapa berikutnya? 4. Nah, 16 bagi 4 berapa? 4. Oke. Lihat ini. Dia sudah berputar dari yang kecil menuju ke yang besar. Nah ya. Jadi dari angka kecil menuju ke yang besar. Jadi berapa faktornya 16? Faktor 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Oke. Berikutnya berapa? 24. Ya. Oke, tulis T dulu, enggak apa-apa, 24 dulu enggak apa-apa. Tapi buat T dulu. Nah, berapa? Pertama kali 1 dulu. 1 dikalikan berapa? Bisa 24 atau dengan kata lain 24 dibagi 1 sama dengan berapa? Ini 24. Terus berikutnya, angka berikutnya berapa? 2. Oke, 24 bagi 2 berapa? 12. Oke. Terus berapa lagi? Setelah 2 berapa? 3. Oke, 3, 24 bagi 3 atau 3 kali berapa sih 24? Kalikan 8. Sudah? Paham ya? Ada lagi berikutnya. Nah, ini masih ada angka 4, 5, 6, 7. Ya. 4 berarti. Oke. 4, 24 bagi 4 berapa? 6. Nah, ya. 5 udah nggak usah, 5 kan nggak bisa bagi. Udah berarti faktor dari, nah selalu di sini ya. Faktor dari 16 maaf 24 ya. 24 ini ada 1 2 3 4 6 8 12 24. Oke, paham ya? Jadi faktor dari 24 itu 1 2 3 4 6 8 12 sama 24. Nah, berikutnya nanti untuk mencari FPB-nya gimana? Nah, tadi sebelum kita mencari FPB kan harus tahu dulu apa itu faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 16 dan 24. Nah, apa sih persekutuan itu? Nah, ingat adik-adik. Ingat nggak pertempuran 10 November? Pada saat itu pertempuran arek-arek Surabaya melawan siapa? Melawan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merdeka atau mati. Nah, ketika itu zaman dahulu ya, dia melawan sekutu. Apa sekutu itu? Nah, sekutu itu adalah gabungan dari beberapa negara. Ya, di situ ada Inggris, ada Belanda minimal itu, dan masih ada negara lainnya. Tetapi kita di sini sekutu. Apa sih pemahaman sekutu? Sekutu itu adalah gabungan. Artinya apa? Angka berapa aja yang merupakan gabungan dari angka yang bisa membagi 16 dan 24. Nah, kita coba ini yang bisa membagi berapa? Coba lihat sini. Nah, kita lingkarin. Oke, kita lingkarin yang kasih warna lain. Nah, ini kita coba. Jadi ini berapa? 1. Terus berapa lagi? 2. Berapa lagi? 4. Ya, maaf. 4. Ya, berapa lagi? Oh, 8 ada. Ya, 8. Oke. Jadi berapa faktor persekutuannya dari faktor persekutuan dari 16 dan 24? Nah, yang ini yang kita lingkarin ini. Berapa? 1 2. Berapa lagi? 4 8. Nah, ini namanya faktor persekutuan dari 16 dan 4 adalah 1 2 4 dan 8. Nah, berikutnya apa? Faktor persekutuan terkecil. Nah, ini tak tulis besar-besar ini ya. Ini namanya K.
KPK. Ya. Mohon maaf, bukan faktor persekutuan terkecil. Yang adanya adalah faktor persekutuan terbesar. Mohon maaf ya tadi ya. Jadi bukan faktor persekutuan terkecil, bukan, tadi faktor persekutuan terbesar. Nah, bisa disingkat dengan ini B ya. FPB. Nah, jadi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Berapa FPB-nya? Udah ketemu kan, udah ketemu faktor persekutuannya 1, 2, 4, 8. Nah, di sini berapa faktor persekutuannya? Adalah 8. Karena yang terbesar ini udah ketemu FPB dengan menggunakan faktor. Nah, saya hapus ya. Sudah ya. Nanti kalau di pause dicatat, biar paham nanti. Ini saya hapus ya. Oke, nah sekarang tadi udah faktor kan, ini cara yang satu kan, menentukan FPB sama KPK dengan cara yang satu. Dan yang kedua adalah KPK. Nah, KPK dengan cara apa? Kelipatan. Oke, tadi contohnya 16 sama 24. Ini saya buat contoh yang kecil-kecil aja. Nanti kalau cara ini kan nanti angkanya besar-besar. Adik tambah bingung, nanti kurang paham. Nah, ini saya buat kelipatan. Ini dari kelipatan dari berapa ya? 6 dan 8. Contohnya 6 dan 8. Nah, untuk kelipatan ini kita buat angka kecil aja. Nah, berapa kelipatannya dari 6 dan 8? Ya, kita buat aja dulu kelipatannya. Ya, ini dari 6, kelipatan 6. Kelipatan 6. Pakai cara apa untuk kelipatan 6? Nah, kita bisa menggunakan kali. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 berapa? Berapa 6 kali 2? 12. 6 kali 3 18. 6 kali 4 24. 6 kali 5 ini 30. 6 kali 6 berapa? 36. 6 kali 7 berapa? 42. 6 kali 8 48. 6 kali 9 54. 6 kali 10 berapa? 60. Terus 6 dikalikan 11 66. 6 dikalikan 12 72. 6 dikalikan 13 berapa? 78. 6 kalikan 14 berapa? 84. 6 dikalikan 15 90. Oke. Terus berikutnya, nah udah kan, kita masukkan aja. Atau dengan dijumlahkan. 6 nanti tambah 6 berapa? 12. 18 tambah 6 lagi 24. 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 dan seterusnya. Titik 3 ya. Titik 3 itu dan seterusnya. Jadi kelipatan 6 ini. Terus berikutnya berapa? Kelipatan 8 ya. Kelipatan 8 ini berapa? 8. Berikutnya berapa? 16. Terus 24 tambah 8 lagi 32 dikalikan 5 40 tambah 8 48. Nah, jadi bisa dikalikan atau ditambah-tambah. Kelipatan ditambahkan atau dikalikan. Nah, terus berikutnya berapa? 48. Nah, dikalikan 6 kali 7 berapa? 56. Tambah 8 lagi 64. Tambah 8 lagi 72. Terus 80. Terus 88. Terus berapa lagi? Dikalikan 8 lagi, udah 96 dan seterusnya. Oke ya, jadi itu 6 sama 8.
Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kelipatan persekutuan. Ini katanya. Berapa kelipatan persekutuannya? Ingat tadi kalau persekutu adalah minimal 2 angka. 3 angka bisa 3 angka. Tapi kalau pakai cara ini nanti lama, ya agak lama karena harus membuat angka buahnya. Oke, tapi ini pemahamannya dulu aja. Jadi kelipatan persekutuan, ya kelipatan persekutuan dari berapa? Dari 6 dan 8. 6 dan 8. Berapa kelipatan persekutuan 8? Nah, sebelum kita mengisi ini, kita cari dulu mana angka yang sama. Oke. Mana angka yang besar? Ingat, cari dulu yang besar itu yang mana? 6 sama 8 yang besar mana? 8. Lihat aja yang di sini. 8 ada enggak? Oh, enggak ada. 16 ada enggak? Oh, enggak ada. 24 ada enggak? Oh, 24 ada, dilingkarin. Nah, oke. 32? Oh, enggak ada. 40? Enggak ada. 48 ada 48. Oh, 48 ini ada. Oke. Terus berikutnya berapa? 56? Enggak ada. 64? Enggak ada. 72 ada enggak? 72. Nah, ini 72. Oke, 72. Terus berikutnya berapa? Oh, mohon maaf, ini berapa ini tadi? 84 ditambah 6, ini 96. Mohon maaf tadi salah nulis. Berapa 90? Maaf. Ya, 90 dari 84 sama 90. Terus, nah ini kalau ini mohon maaf ini dilanjutkan ya bisa ya. Ini tambah 6 lagi berapa? 96. Nah, ini dan seterusnya. Oke. Biar ada angka berikutnya biar agak banyak. Nah, ini berapa ini yang sama ini? Nah. Sudah? Ada berapa? Nah, kalau sudah masukkan di sini kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 berapa? Ini 24, terus 48, 72 sama 96. Ingat ini dan seterusnya. Tadi kalau faktor kan cuma sedikit, tapi kalau ini banyak terus sampai kelipatan. Oke, nanti sampai 600 sampai 800 bisa. Karena ini kalau kelipatan 6 kan kali 100 berapa? 600 kali 1000 berapa? 6000. Oh, panjang jadinya kalau menggunakan cara ini. Oke, tapi di sini udah kita temukan kelipatan persekutuannya berapa? Ini 24, 48, 72, 96 dan seterusnya. Ingat dan seterusnya ini masih banyak lagi masalahnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya untuk pertanyaan berikutnya adalah berapa kelipatan persekutuan? Nah ini baru terkecil. Atau bisa disingkat dengan KPK. Oke, KPK. Berapa KPK-nya? Sudah ini kan sudah ada. Kelipatan persekutuannya sudah ada kan di 24, 28, 72, 96. Ya, cari yang terkecil aja. Udah berapa ini? 24. Udah selesai. Berarti KPK-nya adalah 24. Oke. Jadi tadi FPP sudah, KPK-nya sudah, ini dengan cara biasa. Terus berikutnya menggunakan cara apa? Tadi yang kedua menggunakan cara pohon faktor. Saya hapus dulu. Oke. Pak perhatikan ada deh ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini pohon faktor. Ya, menggunakan pohon faktor. Nah, berapa? Coba, ini ada angka 16 dan 24. Berapa faktor 16 dan 24 atau berapa nanti faktor persekutuan terbesar dan FPP atau KPK dari 16 dan 24. Nah, tapi sebelum adik-adik mencari faktornya ini, ya, adik-adik harus tahu dulu apa? Bilangan prima. Oke. Tahu bilangan prima?
nanti masih ada bilangan lagi lainnya, nanti kita bahas sendiri ya. Jadi untuk bilangan prima, apa itu bilangan prima? Ini ada dua definisi. Definisi yang pertama, bilangan prima yang pertama adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Definisi yang kedua apa? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Oke. Jadi ini definisi bilangan prima. Jadi itu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Nah, nanti bilangan prima ini masuk dalam bilangan asli. Ingat, bilangan prima nanti masuk dalam bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa? Ya dimulai dari 1 dan seterusnya, 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terusnya itu titik 3 dan seterusnya ini titik 3 ya. Nah, sekarang berarti sudah tentukan berapa sih bilangan prima 1 sampai 100. Nah, ayo, ada yang tahu berapa? Pakai apa? Nah, kalau ada di biasanya di sekolah kan menghafalkan banyak. Udah nggak usah susah menghafalkan. Nah, nanti ada teknik yang namanya teknik apa ya? Blok ya, teknik blok. Nah, teknik ini teknik blok ya. Jadi teknik blok atau apa tuh cluster. Cluster. Jadi menggunakan teknik cluster atau dibagi-bagi. Nah, berapa? Baginya gimana? Ya udah kita tulis 1 sampai 10. Ini blok 1 sampai 10. Berapa? 1 masuk enggak? Nah, 1 itu 1 dibagi berapa? Bagi 1 sama dengan berapa? 1. Udah. Wis cuma 1 toh. Masuk enggak dalam bilangan ini? Kalau di dalam divisi 1 dia masuk. Bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 1 habis dibagi 1 dan habis dibagi bilangan itu sendiri. Jadi 1 sama 1, tapi dia hanya 1. Nah, tetapi ini nanti akan gugur di yang kedua ini, divisi yang kedua. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Ya, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Kalau ini cuma hanya satu saja, berarti nggak masuk divisi 2. Berarti 1 nggak masuk. Dan berikutnya berapa setelah 1? 2. Ya, 2. Ingat, tadi faktor 2. Berapa faktornya? 1 dan 2. Berikutnya berapa? 3. Ingat 3. Berapa 3 ini? 1 dan 3. Berikutnya berapa lagi? 4. Oh, coba kita 4. Faktornya berapa? 1 sama 4. 2 sama 2. Dia bukan bilangan prima. Ya, jadi bukan bilangan prima. Berikutnya berapa? 5. 5 berapa? Oh, lupa 5. 1 sama 5 aja. Berarti memiliki 2 faktor. Berikutnya berapa? 7. Nah, 7. 1 sama 7 saja. Berikutnya yang ganjil berapa? 9. 1, 9, 3. Berarti ada 3 ya. Jadi ada 3 deh ya. Jadi 1 sampai 10 ini hanya 2, 3, 5, 7. Terus berikutnya blok yang kedua atau cluster yang kedua. Ini 11 sampai 20. Berapa? 11. Ingat, bilangan prima itu ganjil ya, bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil. Dan setelah ini, dari blok ini 5 itu pasti nggak masuk karena bisa dibagi 5 ya, 11 terus 13 yang ganjil, 15 nggak masuk kan, 15 dan 17 sama 19. Nah, jadi blok 1 sama 2 ini yang sering keluar nanti. 1 sampai 10 ini 2, 3, 5, 7. Yang 11 sampai 20 ini 11, 13, 17, 19.
Berikutnya berapa? Blok berapa? 21 sampai 30. Berapa? Kalau 21 bisa dibagi 3 sama 7. Terus berapa? 23. 25 nggak usah dihitung ya, karena dia beradanya 5 setelah 20. Berarti nanti kita pokoknya 1, 3, 7, 9 ya. 7, 27, nggak bisa. Berarti berikutnya adalah 29. Nah 27 tadi kan bisa 27 ya, ini ya 27 ini bisa dibagi 1 sama 27. Nah bisa dibagi lagi berapa? 3 sama 9. Nah berarti udah nggak masuk. Nah terus berikutnya 31 sama sampai 40. Nah 31 sampai 40 ini berapa? Ya 31 itu sendiri. Terus kalau angka kembar selain 11 itu bukan prima. Jadi angka kembar 1 sampai 100 itu ya, yang angka kembar ini hanya ini aja ya, ini saya lingkarin. Ini saya lingkarin. Nah ini yang angka kembar ini cuma hanya 11 saja. Nanti kalau ada angka kembar berikutnya dipastikan bukan bilangan prima. Udah. Terus ini 31 berapa? 37. Udah. 39. Ya 39. Nah ini dia kelipatan. Dan 69 ini juga bisa dibagi 3. Masing-masing ini 66 sama ya. Kalau 39 ini kelipatannya pasti bukan prima. Berikutnya 41 sampai 50. Berapa bilangan primanya? 41. Terus berapa lagi deh? 43 sama 47. Nah, ini klaster ya 41 sampai 50. Berikutnya berapa? Klaster 51 sampai 60. Nah, kalau 51 ini bisa dibagi 3. Nah, buktikan ya. 51 dibagi 3. 5 bagi 3 berapa? 1, sisa 2, 21. Berarti ini 7. Jadi dia bukan prima. Berarti berikutnya adalah 53. 57 sama. 57 ini dibagi 3 bisa. Nah 5 bagi 3 1, 2, 7, 9. Nah berikutnya berapa? 57 nggak bisa, berarti 59. Udah. Oke. Terus berikutnya 61 sampai 70. 61 sampai 70 coba. Ayo berapa? 61 ya 61 itu sendiri. Terus berikutnya berapa? 63 bukan, 65 bukan, 67, 69 bukan. Nah ini 71 sampai 80. Berapa? 71, 73 sama 79. Jadi ada 3. Terus berikutnya 81 sampai 90. 81 bisa dibagi 9. Ini 83. 87 ya, 87 itu bisa dibagi 3 juga. Buktikan ya. 87 dibagi 3. Nah, 8 bagi 3 2. Sisa 2 27 bagi 3 9. Berarti bukan prima. 87 bagi 5 berarti berikutnya adalah 89. Terus kemudian ini 91 sampai 100. Nah, 91 masuk prima enggak? Nah, di buku-buku nanti bisa dicek di bukunya adik-adik. Nah, itu 91 itu dimasukkan prima. Tapi ini bukan prima. Ya. Kalau dibagi 3, nah pasti sisa. Kalau dibagi 7, iya, bagi 7 coba. 9 bagi 7 berapa? 1, sisanya 2 berarti 21. 21 bagi 7 berapa? 3. Berarti 91 itu bukan bilangan prima. Berikutnya berapa? 93? Oh, kelipatan. Enggak. 95 enggak. Berarti 97. Jadi ini angka prima 1 sampai 100. Nah, ingat, saya ulang lagi ya. Untuk klaster 1 sampai 10 itu 2, 3, 5, 7. Dan ingat di sini, ini ada angka 2. Angka 2 ini adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Ya. Jadi nanti kalau untuk membagi ini, pertama kalau ada genap bagi 2. Udah, sikat habis dengan 2. Udah selesai. Nah, kemudian yang 21 sampai 11 sampai 20 ini ada 11, 13, 17, 19. 21 sampai 30, 23, 29. 31 sampai 40, 31 sampai 37. 41 sampai 50, 41, 43, 47.
51 sampai 60, 53 sampai 59. 61 sampai 70, 61 sampai 67. 71 sampai 80, 71, 73, 79. 81 sampai 90, 83 sampai 89. 91 ini hanya 1, 97. Nah, nanti cara menghafalkannya gimana ini? Udah ada, sering-sering latihan aja nulis. 1 sampai 10 tulis 2, 3, 5, 7, 11, 10 sampai 20, 11, 13, 17 sama 19. Udah dilatih gitu aja kalau pengen cepet hafal. Udah ya? Oke, saya lanjut. Jadi ini udah bilangan prima, ini dasar-dasarnya dulu. Oke, saya lanjut lagi untuk pohon faktor. Saya hapus ya. Oke. Nanti adik-adik bisa di pause ya, di pause, dicatat. Ya. Adik mempelajari ini dijamin paham FPP sama KPK, gratis. Yang penting adik mau berlatih. Oke, sekarang ada ini berapa FPP dari 16 sama 24. Nah, coba ini 16 ya. 16 saya pakai yang pulpen hitam aja. 16 berapa? Ini 28. Jadi primanya adalah 2. Ini dilingkarin. Oke, bagi berapa lagi? 2 kali berapa? 4 dilingkarin. Oke, bagi berapa lagi? 2 sama 2 dilingkarin. Oh, udah. Oke, berarti 16 berapa faktornya? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, tulis aja 2. Nah, kita buat bilangan berpangkat. Caranya gimana kita hitung ini? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 2 pangkat 4. Oke, terus berikutnya berapa? Berikutnya 24. Nah, ganjil atau genap? Kalau genap udah 2 dulu. Nah, ini 2. Berapa? Bagi berapa ini? 24 bagi 2, 12. Bagi 2, berapa 12 bagi 2? 6 dilingkarin. 2, 3 dilingkarin. Ini 25, udah dilingkarin aja. Berarti 24 ini sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 ada berapa? 2-nya 1, 2, 3. Pangkat 3 dikalikan 3. Oke? Jadi 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3. Nah, sekarang berapa sih FPP-nya ini? Nah, kita mencari FPP di sini ya. FPP. Nah, kalau untuk mencari FPP ini ada, saya kasih apa itu ya? Clue. Clue itu apa ya? Kata kunci. Oke ya, kata kunci. Jadi kata kunci atau clue-nya itu yang pertama. Oke, yang pertama adalah tuliskan semua angka yang sama. Nah, bukan tuliskan, ini tulis ya. Tulis, bukan tuliskan. Jadi tulis. Jadi tulis semua angka yang sama. Angka yang sama dari ini ya. Ini sama ini. Lihat nanti, lihat di sini. Ini sama ini. Oke. Jadi tulis semua angka yang sama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah ambil pangkat yang terkecil. Nah, ambil pangkat yang terkecil. Nah, berapa FPP-nya? Ya. FPP dari 16 sama 24 ya. FPP dari 16 dan 24. Berapa FPP 16 dan 24? Coba lihat ya. Clue-nya di situ. Tulis semua angka yang sama. Nah, di sini ada 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3. Abaikan pangkatnya dulu ya. Angkanya di sini yang ditulis. Nah, yang sama berapa? Angka berapa? Ini ada 2, ini ada 2. 3 gak ada gandengannya, berarti tulis 2 aja. Berapa? 2. Ya, angka yang sama ditulis ya. Terus
lihat clue yang kedua, ambil pangkat yang terkecil. Ini pangkatnya berapa? 4. Ini pangkatnya berapa? 3. Berarti diambil yang terkecil, 2 pangkat 3. Oke, berapa 2 pangkat 3? 8. Nah, nanti di soal jawabannya bisa pakai ini, bisa pakai ini. Karena di pilihan gandanya itu, nanti kalau ada soal pilihan ganda atau multiple choice question itu atau pilihan ganda, nanti ada soal jawabannya kadang 2 pangkat 3, kadang 8. Ada juga nanti yang nulisnya gini, 2 kali 2 kali 2. Oke ya. Paham ya? Nah, jadi nanti FPB-nya 16 dan 24 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Itu dibolak-balik, enggak apa-apa. Terus kemudian, nah ini langsung jadi satu ini juga bisa diselesaikan untuk mencari KPK. Nah, KPK di sini saya kasih clue-nya. Nah, tetap ada 2 clue ini. Nah, clue atau kata kunci. Yang pertama, tuliskan semua angka. Tulis semua angka. Nah, jadi semua angka ditulis nanti. Ini kan ada angka 2, ini ada 2, ini ada 3. Nanti semuanya ditulis. Terus kemudian yang kedua, bila ada angka sama, maka diambil pangkat yang terbesar. Oke, nah jadi berapa KPK? KPK dari 16 dan 24. Ayo berapa? Ingat clue-nya. Nah, clue-nya tulis semua angka. Nah, ini ada semua angka. Sini lihat di sini. Ini saya lingkarin ini. Nah, ini ada angka yang ini saya garis bawah ini. Nah, berapa angkanya? Ada 2, 2, 2. Nah, ini ada 2 sama 3. Tulis saja 2, nanti dikasih kali. Ya, kali 3. Nah, berikutnya apa? Bila ada angka yang sama, maka diambil pangkat yang terbesar. Nah, pangkat yang terbesar ini pangkat berapa? 4. Ini pangkat berapa? 3. Mana yang terbesar? 4. Berarti ini 2 pangkat 4. Oke, sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali, berarti 16 ya, ini 16 dikalikan 3 sama dengan 48. Oke, nah buktikan benar nggak KPK nya ini? Buktikan gimana? Ya udah 48 bagi 16 bisa nggak? Nah, 48 bagi 16 3, 48 bagi 2 berapa? 2. Oh berarti udah ini benar. Oke, jadi itu untuk pohon faktor. Ini sangat gampang sekali. Tapi ingat ini clue-nya di sini. Ya, bisa kayak tanda ya. Coba nanti ini dipahami. Nah, ini clue-nya ini. Nah, FPB dan KPK. Ya, FPB sama KPK. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya hapus. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menggunakan cara sengkedan. Ya, dengan cara apa? Yang ketiga, sengkedan. Nah, sengkedan itu apa? Kalau di sekolah nyebutnya tabel, ada yang sisir, udah. Tapi di akas dinamai sengkedan. Gimana Pak Suli untuk menyelesaikan dengan cara sengkedan? Oke, gampang. Nah, ini buat 16 sama 24 ini aja. Nah, ini dibagi. Bagi berapa? Ingat, ini angkanya apa? Ganjil atau genap? Apa? Genap ya. 16 sama 24. Ini dibagi berapa? Ingat, satu-satunya bilangan prima yang genap berapa? 2. Berarti kalau genap bagi 2 saja. Udah aman itu. 2 berapa? Ini 8. Berapa? 12. Lingkari. Oke, dilingkari. Oke. Ini saya kasih warna biru biar ada bedanya.
Oke, terus berikutnya bagi berapa lagi? 2. Berapa di sini? 4. Di sini 6. Oke, bisa bagi duanya, bisa bagi semua, dilingkarin. Oke, terus bagi berapa lagi? Masih genap, bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2 3. Bisa bagi? Lingkarin. Oke, terus berikutnya bagi berapa lagi? Oh, ini ada 2 sama 3. Oh, ada genapnya, kasih 2 aja. 2 bagi 2 berapa? 1. 3 bagi 2 nggak bisa, turun. Nah, dilingkarin nggak? Nah, karena dia tidak membagi semua, maka nggak usah dilingkarin. Bagi berapa lagi? 3. 1 turun. 3 bagi 3 1. Oke, udah selesai. Nah, sini. Terus berapa FPP-nya? Nah, FPP-nya berapa? FPP, ingat, telur mata sapi. Ya, ini saya anggap ini telur mata sapi ya. Jadi nanti ini telur mata sapi dikalikan telur mata sapi dikalikan telur mata sapi. Nah, pakai apa? Telur mata sapi. Ingat apa? Telur mata sapi. Ya, ini telur mata sapinya. Ya, ini telurnya, ini mata sapinya. Ingat, ada pada saat goreng telur, ya, kuningnya di tengah, terus yang di luarnya itu ada putihnya. Nah, anggap aja ini kuningnya, di sini adalah putihnya. Oke, berapa di sini? Ini 2, dimasukkan di sini. Oh, biar sama saya kasih warna hitam. Nah, ini 2, ini 2, ini 2. Sama dengan berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jawabannya nanti bisa milih ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, KPK-nya gimana? Ya, KPK-nya. Kalau KPK-nya langsung ditulis semuanya yang ada di sini. Ini ditulis semua. Tulis aja semuanya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, ini jawabannya. Berapa ini? 2. Ada berapa duanya? Ada 4. Nah, 2 pangkat 4 dikalikan 3. Oke. Nah, ya adik-adik ya, ini 3. 3 nanti ini artinya 3 pangkat 1 sama dengan 3, sama ya. Jadi kalau nanti ada 3 pangkat 1 atau 3, ini artinya 3 pangkat 1. Jadi kalau nanti suhu yang tadi yang menggunakan power faktor, kalau ada 3 itu artinya 3 pangkat 1. Ya, tuh. Nah, sekarang KPK-nya berapa ini? KPK-nya berapa? Ya, ini 16 dikalikan 3 sama dengan 48. Oke, sama dengan yang tadi. Udah. Caranya apa nih? Caranya adalah sengkedan. Oke. Sudah paham? Nah, nanti silakan pause, dicatat ya, dicatat. Adik dengan ini aja sudah bisa menyelesaikan FPP sama KPK dengan cepat. Nanti kalau 3 angka bisa nggak? Wah, sangat bisa. Tapi ini pahami dulu aja dulu. Nanti ada konten tersendiri ya. Nanti kita buatkan konten tersendiri untuk menyelesaikan banyak angka. Oke ya, ini saya hapus. Saya hapus. Ketiga sudah, sekarang yang keempat. Cara apa tadi yang keempat? Masih ingat? Apa keempat? Apa yang keempat? Sekop. Nah, sengkedan koprima. Nah, tadi berapa angkanya tadi? 16 dan 24. Oke. Nah, nanti adik-adik biar nanti bedakan ya, dibedakan. Nah, sengkedan koprima tadi 16 juga sama caranya. 16 sama berapa? 24. Oke. Bisa dibagi berapa? Tadi 2. Berapa di sini? 8. Di sini berapa? 12. Ya. Ada 16 bagi 2, 8.
24 dibagi 2, 12. Tetap ini dilingkarin. Oke. Karena apa? Bisa membagi semuanya. Terus berapa lagi? Bagi 2. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Bisa bagi semua? Lingkarin. Terus bagi berapa lagi? 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2, 3. Lingkarin. Oke. Nah, kalau cari terus kan, kalau tadi pakai yang biasa, sekarang menggunakan koprima. Ya, lihat di sini koprima. Lihat ini. Koprima. Apa sih koprima itu? Koprima itu dua angka yang tidak saling membagi. Contohnya berapa? Ini 2 sama 3. Nah, nanti kalau udah ketemu misalnya ini 3 sama 5. Oh, ini berarti udah koprima. Nanti misalnya lagi 5 sama 8. Nah, udah namanya koprima, tidak saling membagi. Jadi ini angka-angka ini tidak saling membagi, namanya koprima. Nah, saya hapus ini ya. Oke, nah dari sini berapa sih FBB-nya? FBB sama. Tadi ingat telur mata sapi. Nah, ini telur mata sapi dikalikan telur mata sapi dikalikan telur mata sapi. Ya, berapa telur mata sapinya? Ini 2, ini 2, ini 2. Nah, sama dengan berapa? 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Nah, sama dengan tadi. Nah, KPK-nya. Nah, KPK-nya berapa? Semua dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, berapa di sini? Ini 16 dikalikan 3 sama dengan berapa? 48. Atau bisa ditulis 2 pangkat 4 dikalikan 3. Ya, jadi itu untuk KPK-nya. Berapa? 48. Ini sama dengan yang tadi. Oke. Ada yang masih bingung? Lebih gampang kah? Gampang ya? Oke. Jadi untuk sengketan koprima 16 sama 24 ini. Nah, berikutnya berapa? Oh, berapa? Langkah yang kelima. Nah, ini namanya super skop. Iya, super skop. Loh, kenapa kalau dinamakan super skop? Iya, karena dia bisa menyelesaikan secara langsung, secara cepat. Nah, berapa? Ya, di sini. Tadi angkanya berapa? 16, 24. Nah, 16 sama 24 berapa? Bisa dibagi berapa? 16 sama 24 berapa? Nah, ini dibagi 8. 16 dibagi 8 berapa? 16 dibagi 8 2. 24 dibagi 8 bisa nggak? 3. Nah, udah ini dilingkarin. Nah, ini namanya super skop. Nah, FBB-nya berapa? FBB-nya 6. Berapa FBB-nya yang dilingkari? 8. KPK-nya berapa KPK-nya? 8 kali 2 kali 3 berapa? 48. Oke ya. Nah, ini cara 5. Kalau adik-adik bisa menyelesaikan, bisa berlatih menggunakan ini, nanti akan cepat menyelesaikannya. Nah, misalnya ini saya kasih contoh. Nah, ini contohnya gini. Sudah ya, ini saya hapus dulu ya. Boleh dihapus ya? Oke, saya hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, kalau untuk 3 angka bisa nggak? Ya, kalau untuk 3 angka bisa nggak? Ya, kita coba. Yang untuk menyelesaikan 3 angka, berapa FBB dan KPK
dari misalnya berapa ya, 8, 12, dan 16. Oke, berapa faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil dari 8, 12, dan 16? Berapa? Ya, pakai cara apa? Pakai cara kelipatan dan faktor, atau pakai pohon faktor, atau pakai sengkedan? Ya, oke, kita coba yang pakai sengkedan. Ya, kita coba pakai sengkedan. Tapi kalau pohon faktor kan sudah biasa kan, nah, bisa nanti kita buat yang tersendiri. Tapi ini kita coba yang 3 angka menggunakan sengkedan. Cara keberapa tadi yang sengkedan? Cara yang ketiga. Apa? Sengkedan. Ya, ini adik-adik sangat mudah pakai sengkedan ini. Ya. Tulis dulu 8, 12, 16. Oke. Bagi berapa? Karena dia genap, dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Ya. 4. Terus 12 bagi 2 berapa? 6. 16 bagi 2? 8. Bisa bagi semua enggak? Bisa? Nah, kalau dia bisa bagi semua, ini kita lingkarin. Nah, kita lingkarin. Udah? Terus, bagi berapa lagi ini? Oh, karena dia masih genap. Genap semuanya bagi berapa? 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2? 3. 8 bagi 2? Berapa 8 bagi 2? 4. Bisa bagi semua? Nah, kalau bisa bagi semua, lingkarin. Sudah? Paham ya? Jadi ini dia bagi semua, 2 ini bisa bagi semua, maka dilingkarin. Nah, masih ada angka berikutnya. Bisa dibagi lagi nggak ini? Ada angka genap, udah kasih aja bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 3 bagi 2 nggak bisa, turunkan. Ya, turunkan berapa? 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Bisa bagi semua? Nah, ini ada yang diturunkan, berarti dia nggak bisa bagi semua. Berarti nggak usah dilingkarin, nggak usah dikasih telur mata sapi. Oke. Nah, ini bagi berapa lagi? Oh, ini ada 2. Oh, kedua aja dulu. Nah, 2. 1 bagi 2 turunkan. 3 bagi 2 nggak bisa, langsung turunkan. 2 bagi 2 1. Oh, masih ada angka 3. Oke, bagi lagi. Bagi berapa? 3. 1 bagi 3 karena hasilnya nggak bulat, ya udah turunkan 1. 3 bagi 3 1. Ini 1. Udah, selesai. Udah. Nah, FPP-nya berapa? Ya, FPP-nya ingat, telur mata sapi dikalikan telur mata sapi. Ingat, telur mata sapi untuk mencari FPP. Berapa di sini? 2. Ini berapa? 2. Oke, ini sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Berarti FPP-nya 4. Nanti kalau ingin membuktikan gimana? Oh, 8 bagi 4 bisa enggak? Oh, 2 bisa. Terus 12 dibagi 4. Oh, 3. 16 dibagi 4 berapa? Oh, 4. Nah, udah, berarti ini artinya ini sudah betul karena dia sudah bisa bagi semua. Oke, ini saya hapus ya. Nah, terus KPK-nya. Nah, KPK-nya ya semua angka ini ditulis. Gimana nulisnya? Ya udah tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, ada berapa 2-nya? Ada 4. 2 pangkat 4 dikalikan 3. Berapa ini? 16 dikalikan 3 sama dengan berapa? 48. Udah. Jadi KPK-nya 48 dibagi 8 bisa nggak?
48 bagi 8. Nah, kita buktikan 48 bagi 8. Berapa? 48 dibagi 8. 6. 48 dibagi 12. Berapa? 4. 48 dibagi berapa? 16. Berapa? 3. Sudah ya? Jadi cara ini, singkatan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak angka, ya, menyelesaikan banyak angka. Yang penting ini harus selesai sampai ini. Kalau dia nggak bisa bagi semuanya, jangan dilingkarin, karena ini yang dilingkarin ini atau telur mata sapinya ini adalah untuk menyelesaikan FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke ya, alhamdulillah kita sudah bisa belajar cara cepat. Ya, ini kurang lebihnya 1 jam. Ya. 1 jam sudah nanti sudah mahir, sudah pintar menyelesaikan FPB dan KPK. Ya, ada 5 cara. Ya, masih kan tadi yang pertama dengan cara biasa atau cara faktor sama kelipatan. Kemudian yang kedua menggunakan cara apa? Cara pohon faktor. Ya, tadi sudah bisa pohon faktor, bilangan prima sudah bisa. Kemudian cara mencari faktor pakai T, ingat itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan cara sengkedan ini ya. Ini tuh 3 angka langsung kita buktikan bisa. Nanti kalau angka besarnya bisa enggak? Oh bisa. Nanti bisa adik-adik menyampaikan berapa soal yang harus diselesaikan dengan cara ini. Oh, sangat bisa. Terus kemudian yang keempat, cara apa? Yang keempat tadi sekop, sengkedan koprima. Kemudian yang kelima menggunakan super sekop. Nah, ini kalau menggunakan super sekop juga bisa. Tapi udah ini dulu nanti coba ya menggunakan cara super sekop. Bisa enggak? Ya, super sekop itu sengkedan koprima. Nah, kalau pakai super sekop apa? Sekop, sengkedan koprima ini masih belum bisa. Jadi sudah berhenti di sini nanti kalau pakai super sekop ya. Jadi ini udah diputus di sini. Sudah selesai, ini kalau belajar. Ini memberikan pemahaman untuk faktor prima. Tadi misalnya tadi ada 12. Jadi ada 12. Kalau untuk mencari faktor prima pakai ini. Ini sekedan ya. Sekedan apa? Pohon faktor. Ini 2, 6. Ini dilingkarin. Ini 2 kali 3 dilingkarin. Berarti ini 2 kali 2 kali 3. Ini sama dengan 2 kali 2,2 dikalikan 3. Nah, ada disuruh cari berapa faktor primanya dari 12. Faktor prima dari 12 ya, dari 12. Berapa? Kalau dari 12 ya udah berarti 2 sama 3. 2,3 ya, 2,3. Nah, kalau untuk mencari faktorisasi prima dari 12. Nah, lihat ini ada faktor prima, ini ada faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima itu ini 2 pangkat 2 dikalikan 3. Ingat ciri-cirinya ya, ciri-ciri. Ini ciri-ciri. Kalau ada nanti disuruh menyelesaikan faktor prima. Faktor prima itu biasanya tandanya ada koma, biasanya tandanya koma. Tapi kalau faktorisasi prima ini kali. Jadi ini dikalikan semuanya dari hasil ini. Nah, ini faktor prima. Tapi kalau faktor prima ini 2 sama 3 saja. Nah, kalau misalnya tadi yang 8. Yang 8 ini ya, yang 8. Yang 8 kan 2 kali 4 dilingkarin, ini 2 sama 2 yang dilingkarin. Oke. Nah, ini faktorisasi primanya berapa? Faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini 2 pangkat 3. Nah, itu faktorisasi primanya. Nah, kalau faktor prima ini hanya 2. Nah, karena dia hanya 2 saja. Nah, ini hanya 2 saja. Oke. Nah, ini sudah 5 cara sudah kita bahas ya, hampir 1 jam. Kemudian tadi ada yang cara ke-6, cara tegak lurus, kemudian ada lagi cara sengkedan. Nah, nanti untuk yang cara Smart Edu nanti ada bisa lihat di channelnya Smart Edu. Ya, klik aja Smart Edu, nanti di situ akan muncul. Ya, ada bisa belajar itu sangat banyak sekali. Oke.
Kita sudah hampir 60 menit lebih belajar menyelesaikan RP dan KPK dengan 5 cara. Insya Allah adik-adik bila nanti rutin belajar, insya Allah nanti cepat sekali menguasai FPP KPK. Dan nanti kalau soal ceritanya gimana? Udah kita bahas di sesi lanjutan berikutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini untuk belajar FPP sama KPK dengan 5 cara bisa membantu adik-adik dan mengembangkan minat adik untuk belajar matematika lebih suka, lebih asik dan lebih menyenangkan. Oke, bila adik suka dengan ini silakan like ya, atau klik suka atau subscribe ya, di subscribe dan juga jangan lupa bila adik merasa ini bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman adik biar nanti pinternya bukan adik sendiri atau bapak-bapak yang punya anak-anak yang masih bingung ya, silahkan diulang-ulang belajar ini aja, nanti kalau udah paham ajari anaknya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini Allah meridhoi kita semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.